Tapi memang sampai dia di umur 28 29 itu masih ya pencarian jati diri lah. Mau jadi apa gitu. Kan di sini actingnya kayak ngondek gitu ya, susah nggak sih untuk seperti itu gitu? Belajarnya berapa lama? Lumayan sih sebenarnya, ada melakukan beberapa riset juga, cuman ada beberapa hal yang memang langsung dikembangin di lokasi sih. Tergantung saya cicat sama sutradaranya. Risetnya seperti apa? Ya ada beberapa film lah gitu, mungkin yang emang saya tonton kayak apa sih gitu. Sebenarnya sih lebih kepada apa ya, Slay-nya itu sebenarnya lebih kepada balik lagi karakter sih, sebenarnya masih mencari jati diri aja sih, masih bingung aja gitu kan, karena emang kan di sini kan latar belakangnya udah kehilangan sosok bapak ibaratnya gitu, dan saya emang hidup dengan ibu yang emang karakternya juga lucu gitu, unik gitu sebenarnya. Ya jadi sebenarnya agak sedikit mesti ditonton nanti sampai akhir, jadi biar bisa lebih jelas lah. Sebenarnya nggak seselai itu banget. Alasan mengambil peran ini? Pas ditawarin nggak sih, gue baca dulu pasti apa sinopsisnya gitu, dan ini logika masuk logika apa enggak gitu, karena gue juga nggak mau ngambil sembarang juga gitu kan ya. Apakah karakter ini kira-kira bisa dijalani sama gue apa enggak gitu, karena kan cukup sulit ya. Udah gitu syutingnya juga cukup lama, 1,5 bulan. Dan kalau misalnya nggak siap mental kayaknya agak pusing juga sih untuk dijalani itu. Cuma kan ini kan di bawah fun. Setelah syuting masih ke bawah nggak sih cara ngomongnya? Masih dong ya. Banyak lah ya. Nah, cara mempersiapkan mentalnya gimana, Pak? Cara mempersiapkan mentalnya itu gimana? Cara mempersiapkan mental itu sih ya. Justru biasanya kalau gue syuting lagi normal nih ya, ibaratnya kayak emang karakternya normal gitu. Tapi kalau misalnya udah lewat dari jam 10 malam tiba-tiba gue berubah gitu. Nah tapi kalau misalnya di sekarang nih gue lagi ngejalanin itu, tiba-tiba kalau misalnya udah lewat dari jam 11 malam gue tiba-tiba balik lagi jadi normal. Tapi kalau di set emang udah dibiasain kayak gitu atau gimana? Enggak sih, setiap masuk set aja sih. Profesional aja, on karakter. Kalau misalnya baru masuk set ya baru gitu. Dan karena kita ada proses reading juga lagi di set gitu kan sama teman-teman lain. Dan terus-terusan kayak gitu capek juga. Adegan yang paling sulit apa sih di sepanjang ini? Part gue sebenarnya lumayan cukup banyak ya, karena emang cukup complicated juga, semuanya ada berhubungan lah. Gue bantuin sahabat gue Yuki, gue bantuin teman-teman yang lain juga gitu. Jadi emang di sini sebenarnya bisa dibilang problem solver lah gitu, emang ngurusin teman-teman juga gitu, tapi ngurusin diri sendiri aja sebenarnya belum becus gitu. Gitu sih Pak. Karakter apa lagi? Belum tahu sih, nanti kedepannya kalau ada yang nawarin belum tahu. Tapi ada adegan yang harus di-retake berkali-kali nggak sih? Karena emang susah buat kamu. Di-retake berkali-kali, paling dari segi kalau lagi dialog aja sih ya. Dialog itu kan sometimes dari sutradara sendiri emang cukup panjang kebanyakan gitu, dan emang harus cepet pace-nya, jadi itu yang paling dipelajarin sih, dan itu emang harus dihafalin dari reading gitu, jadi emang bisa menguasai skenario tersebut. Tapi Ini kamu karakter takut untuk yang terakhir apa nanti akan mencoba lagi karakter yang seperti ini? Ya mungkin kalau di film yang lain, ada di film atau di project yang lain memang dengan latar belakang yang beda ya kan, dengan cerita yang beda, ya kenapa enggak. Berarti nggak kapok untuk meranin yang seperti ini tadi? Gue sih enggak sih, gue aman sih. Belajar sih sebenarnya. belajar dari Tante Debbie juga nggak sih yang jadi Untuk bahasa-bahasanya gitu. Beberapa bahasanya gue ambil. Kalau misalnya gue gitu semua, jadinya jatuhnya karakternya beda lagi sih. sempat takut ini nggak sih dengan cibiran netizen atau komen-komennya netizen dengan ambil peran ini? Kebetulan ini belum tayang, jadi nanti Tapi udah netizen siap belum tahu. nggak gitu soal bakal di Sebenarnya sih kalau buat gue pribadi harusnya nggak akan ada masalah ya, karena ini gue melakukan ini dengan profesional banget gitu ya, dan gue mengikuti cerita. Sebenarnya banyak banget pertanyaan yang gue sampaikan sebelum gue mulai project ini, banyak banget pertanyaan yang gue lanturkan ke saudara, ke ibu saudara.
ini gimana gitu, apakah ini akan menjadi beban atau akan menyinggung atau apa gitu. Sebenarnya sih enggak gitu, karena dan setelah gue baca segala macem, oh masuk loh. Nah untuk kostum yang dipakai itu gimana sih? Emang kamu harus nyaman dengan kostum yang agak-agak girly gitu atau gimana? Itu karena di sini Michael ini selain penulis, dia juga cukup fashionista gitu. Cukup memperhatikan fashion laki-laki, fashion perempuan.